Di bawah bayangan topeng tulang, teror kuil terkubur Bali. Bali, pulau para dewa, pulau bisikan, pulau di mana dunia kuno dan modern bertabrakan dengan kekuatan yang aneh dan tak terlihat. Bali adalah tanah yang penuh dengan kontras, keindahan dan bayangan. Kecantikan dan teror, semua terbungkus dalam satu kesatuan. Hutan lebat, pantai tak berujung, kuil-kuil yang tenang, semuanya terbenam dalam ritual dan misteri. Namun tidak ada yang dapat mempersiapkan pulau ini untuk apa yang akan datang pada hari keheningan, Nyepi. Bagi sebagian besar tahun, Bali hidup dengan energi yang ceria dari para wisatawan, musik, dan tarian. Tetapi Nyepi, hari keheningan, berbeda. Saat matahari tenggelam di balik gunung-gunung, pulau ini jatuh dalam keheningan, seolah bumi menahan napasnya. Tidak ada mobil, tidak ada cahaya, tidak ada suara. Orang-orang tinggal di rumah mereka, menjalankan ritual suci untuk memurnikan pulau, untuk menenangkan roh-roh yang tinggal di bayangan. Ini adalah waktu bagi pulau untuk membersihkan dirinya, dan bagi orang-orang yang hidup untuk menghormati yang tak terlihat. Namun tidak bagi semua orang. Sekelompok remaja, campuran penduduk lokal dan turis, berencana menghabiskan Nyepi dengan cara yang tidak akan disetujui oleh siapapun, melanggar keheningan, melanggar aturan. Malam sebelum Nyepi, mereka berkumpul di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran Ubud, pusat Bali. Mereka semua teman, Arjuna, Maya, Made, dan Nina, dan mereka memiliki satu kesamaan, rasa ingin tahu yang tak terbatas. Keinginan untuk menembus batas, untuk mencari apa yang ada di luar yang biasa. Rencana mereka sederhana. Mereka akan menuju ke sebuah kuil tua yang terlupakan di tengah hutan, sebuah reruntuhan yang tidak tersentuh selama beberapa dekade. Itu adalah tempat yang penuh dengan rumor dan misteri. Sebuah tempat yang dulunya sakral, tetapi sudah lama hancur. Bisik-bisik mengatakan tentang kejadian-kejadian aneh, tentang para pendeta yang hilang, tentang ritual-ritual yang gagal. Tetapi ini semua hanya cerita, kan? Arjuna, pemimpin kelompok, sangat ingin membuktikan bahwa hal-hal supernatural hanyalah tahayul belaka. Maya, yang lebih berhati-hati, merasa ragu. Tetapi dia tetap mengikuti. Made, yang selalu skeptis, mengejek gagasan tentang hantu dan roh. Nina, seorang turis yang datang ke Bali untuk Nyepi, merasa bersemangat dengan petualangan ini. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami makna hari tersebut. Saat mereka berjalan melewati hutan lebat, udara terasa sangat lembab, bau tanah basah dan daun-daun yang membusuk menyelimuti mereka. Mereka sampai di kuil itu tepat saat cahaya terakhir hari mulai memudar, meninggalkan hutan dalam cahaya senja yang menyeramkan. Kuil itu adalah reruntuhan, tetapi meskipun dalam keadaan hancur, masih ada keindahan yang aneh. Liana dan lumut menutupi dinding batu, dan ukiran-ukiran kuno tentang dewa-dewa dan iblis membentang di pilar-pilar yang hancur. Udara terasa lebih berat di sini. Seolah ada sesuatu yang tidak alami, sesuatu yang menekan. Hutan, yang tadi penuh kehidupan, kini sunyi. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Tanya Maya, suaranya hampir berbisik. Ayo, Maya, Arjuna tersenyum, matanya bersinar dengan kegembiraan. Kita di sini untuk bersenang-senang, ingat. Tempat ini cuma bangunan tua sekarang. Made menggelengkan kepala. Iya, benar. Ini hanya kuil kuno. Ayo masuk. Mereka melangkah masuk, pintu kuil yang gelap dan menakutkan menyambut mereka. Senter mereka berkedip-kedip saat mereka menyusuri bagian dalam. Dindingnya dipenuhi lebih banyak ukiran, wajah-wajah yang terpelintir, dewa-dewa yang penuh amarah, dan simbol-simbol aneh yang seolah hidup dalam cahaya redup. Namun, tidak ada yang lebih mencolok dari apa yang mereka temukan di tengah kuil. Di tengah, di atas altar yang tertutup akar dan liana, tergeletak sebuah topeng. Itu bukan topeng seperti yang pernah mereka lihat sebelumnya. Topeng itu terbuat dari tulang, permukaannya halus dan sudah lapuk, dengan ukiran rumit yang membentang di seluruh permukaannya. Matanya kosong, hampa, namun tampak berkilau dengan cahaya yang tidak alami. Bentuknya mirip wajah purba, terdistorsi dan terpelintir, ekspresinya membeku dalam grimas yang mengerikan. Buto kuno, Arjuna membaca dengan keras, kata-kata yang terukir di permukaan topeng dalam aksara kuno. Apa artinya? Tanya Nina, melangkah lebih dekat untuk melihat lebih jelas. Itu nama kuno, Buto,
kata Arjuna sambil mengangkat bahu. Itu setan, roh raksasa kegelapan, atau semacam itu. Cerita lama. Maya mundur sedikit. Aku tidak suka ini. Kita harus pergi sekarang. Namun Arjuna sudah meraihnya. Arjuna, jangan. Maya berteriak, tetapi sudah terlambat. Dia meletakkan topeng itu di wajahnya. Jari-jarinya gemetar dengan kegembiraan melanggar tabu. Begitu topeng itu menyentuh kulitnya, sesuatu di dalam kuil berubah, sebuah aliran listrik di udara, penurunan suhu yang tiba-tiba. Bisikan samar mengisi ruangan, suara seperti 1000 suara berbisik di bawah ambang pendengaran. Arjuna berdiri diam untuk sesaat, tubuhnya beku. Lalu, matanya terbalik, dan tubuhnya mulai bergetar. Arjuna, suara Made terdengar khawatir, tetapi Arjuna tidak menjawab. Sebaliknya, mulutnya terbuka lebar, tetapi suara yang keluar bukanlah suaranya. Itu adalah suara yang kuno, serak, dan tebal dengan kekuatan. Kata-katanya adalah bahasa yang tidak mereka pahami, tetapi mereka merasakannya, dengungan rendah yang bergema di tulang mereka. Suara yang membuat jantung mereka berdegup kencang ketakutan. Kulit Arjuna menjadi pucat, dan urat-uratnya menghitam, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan kulitnya. Tubuhnya bergetar dengan keras, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang berusaha keluar. Tangannya bergerak-gerak, mencakar udara seolah-olah mencoba melepaskan topeng itu, tetapi tidak bisa. Apa yang terjadi padanya? Maya berbisik, ketakutan merayapi suaranya. Lepasin, Arjuna, lepasin, teriak Made. Namun Arjuna tidak mendengar, atau mungkin dia tidak bisa mendengarnya. Topeng, buto kuno, sedang mengubahnya. Tubuh Arjuna mulai memanjang, tumbuh lebih tinggi, tangannya memanjang dengan gerakan yang tidak wajar. Jari-jarinya berubah menjadi cakar. Wajahnya, yang masih tertutup topeng, kini semakin membesar, tulang tengkoraknya retak dan membentuk ulang, terdistorsi seolah-olah sedang dibentuk oleh kekuatan tak terlihat. Topeng itu menyatu dengan dirinya. Guntur dalam terdengar menggema melalui kuil, dan hutan di luar seolah mulai bergerak. Pohon-pohon bergoyang, dan angin yang aneh dan tidak wajar mulai melolong melalui dinding yang hancur. Kita harus pergi, teriak Maya, mundur ketakutan. Namun hutan sudah berubah. Hutan yang dulu damai kini menjadi gelap dan menekan, bayangannya memanjang secara tidak wajar. Lalu mereka melihatnya, raksasa bayangan. Sosok-sosok raksasa, menjulang lebih tinggi dari pohon-pohon, tubuh mereka terbuat dari bayangan yang bergerak. Anggota tubuh mereka memanjang dengan cara yang mustahil, dan wajah mereka tertutup oleh bayangan yang bergulung. Mereka tidak punya mata, tidak punya mulut, hanya kehadiran kekosongan yang mencekam. Buto kuno sedang terbangun. Raksasa bayangan itu adalah pengawalnya, pelayan-pelayannya. Dan sekarang, setelah dia bangkit, pulau ini akan dikonsumsi dalam keheningan. Maya meraih tangan Arjuna. Tetapi genggamannya dingin, tidak wajar. Matanya, kini hitam seperti arang, terkunci pada dirinya, dan dia melihat tidak ada lagi Arjuna yang dia kenal. Hanya ada Buto, roh kegelapan, yang lapar akan bumi. Bergabunglah denganku, bisiknya dengan suara yang bukan miliknya lagi. Bibirnya melengkung menjadi senyuman yang terdistorsi. Dalam keheningan, dalam bayangan, Maya berteriak, melepaskan diri dari genggamannya. Hutan seolah menutupinya, bayangan menelan cahaya, tanah berguncang di bawah kakinya. Hal terakhir yang dilihatnya sebelum berlari ke dalam kegelapan adalah sosok raksasa Arjuna. Yang kini sepenuhnya berubah menjadi buto, tubuhnya menjadi monster yang terpelintir dari tulang dan bayangan. Dia berlari. Dia tidak tahu kemana dia pergi, hanya tahu bahwa dia harus melarikan diri. Harus bertahan hidup, tetapi hutan, yang kini menjadi mimpi buruk yang hidup, semakin menutupinya. Raksasa bayangan itu ada di mana-mana, anggota tubuh mereka yang panjang meraih dirinya. Udara itu sendiri menekan, mencekiknya dalam keheningan yang tidak alami. Dan saat cahaya terakhir matahari hilang, Pulau Bali terjatuh dalam kegelapan total. Nyepi telah datang, namun kali ini, itu bukanlah waktu untuk kedamaian. Itu adalah waktu untuk pembalasan. Saat fajar tiba, hutan kembali ke dalam keheningan. Kuil itu berdiri kosong. Sisa-sisa kelompok yang dulu hidup hilang ditelan bayangan. Buto kuno telah mengklaim apa yang menjadi haknya. Topeng itu tergeletak di dalam kuil, menunggu. Diam.
Dan seseorang lagi akan menemukannya.